Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul jangan pernah tinggalkan sholat. Saudaraku semuanya, dalam hal ini Quran surat Al-Baqarah 238 yang berbunyi qaninallahi wa kumul wusta wa sholatis sholawati ala kafilu, yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah 238. Saudaraku semuanya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak terlupakan kita sanjungkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Saudaraku semuanya di mana saja berada, sudah kita mengerti, kita paham di akhir zaman ini, di zaman Mulkan Jabaran ini, semakin dekat hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu semua itu banyak realita orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Juga banyak kezaliman yang bisa kita saksikan dan bisa kita lihat mungkin lewat medsos atau yang lainnya. Saudaraku, diantaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan salat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pokok agama adalah Islam, berserah diri, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 26160. Saudaraku di mana saja berada, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Quran surat Al-Bayyinah 5. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku telah perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hendak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku semuanya, salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak, seperti tersebut dalam hadis dan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasadat wa anjaqo aflaha faqad saluhat wa in sholatu amalihi min al-qiyamihi yaumal abad tubihi yuhassabu ma awala innahu wa khosiro hatta waqad." Yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 413. Saudaraku semuanya, di samping itu salat adalah wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, yang artinya wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakan salat dan tunaikan kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad nomor 25944. Saudaraku di mana saja berada yang saya cintai, saya hormati, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 42-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-musallina mina kulam qalu sakoro fima salakakum." Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaganya sholat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan, serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 6540, Ad-Darimi nomor 2721, Sahih Ibnu Hibban nomor 1476. Suhaib al-Arnaud mengatakan isnadnya sahih.
Saudaraku semuanya, lantas apa hukum orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia adalah kafir dan keluar dari Islam. Sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah didera dan dipenjara, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum hak baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi, saudaraku semuanya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggal salat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan salat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jika meninggalkan salat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan salat telah berbuat dosa besar daripada dosa berzina, dosa mencuri, dosa minum komer, dan lain sebagainya yang dosa-dosa besar. Kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha halaman 9. Saudaraku semuanya, salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Maka makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Saudaraku di mana saja berada, perhatikanlah orang-orang yang tidak salat. Hidupnya tidak mengalami ketenangan. Meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang salat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan salat dapat menenangkan hati, karena di dalam salat mengandung zikrullah, mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Araf 28. Jiwa orang yang melakukan salat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumakninah dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan salat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Saudaraku semuanya di mana saja berada, tunaikanlah sholat. Sekali lagi, tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh nikmat. Saudaraku semuanya, jika meninggalkan salat memang perkara yang boleh disepelekan atau
tolerir. Niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan salat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka salat wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit, dalam keadaan safar maupun bermukim. Salat wajib yang 5 waktu harus tetap dikerjakan bagaimanapun kondisi kita. Oleh sebab itu, saudaraku semua, dalam konten yang singkat ini saya sekali lagi menasihati kepada diri dan kepada saudaraku semuanya, jangan meninggalkan sholat. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga salat, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa, berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seseorang selalu lalai, sementara usianya berlalu tidak dapat ditunda-tunda kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal. Hanya saja yang ia dapati cuma tanah yang menghimpitnya, sementara ia tidak mendapatkan orang yang dapat menyelamatkannya atau menolongnya. Saudaraku semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal saleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan yang akan datang. Sekarang sudah masuk di bulan Rajab, harus kita persiapkan secara yaitu mental kita dan secara rohani kita sambut dengan sukacita, dengan gembira nanti di datangnya bulan Ramadan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.